Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat siang, sahabat beliler di seluruh Nusantara. Nah, ini saya mau menyampaikan ada kabar terbaru dari kita, yaitu perbedaan mimis slug dan mimis konvensional atau non-slug dari speed, akurasi, dan impact-nya gimana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat siang, sahabat beliler di seluruh Nusantara. Nah, ini saya mau menyampaikan ada kabar terbaru dari kita, yaitu bukan mengenai unit ya. Nanti untuk sesi unitnya ada lagi. Kali ini saya mau mengenalkan produk baru kita, yaitu mimis slug. Mimis slug ini sengaja kita bikin karena memang banyak permintaan dari teman-teman ya untuk dibuatkan laras dan mimis slug yang cocok di laras standar bawaan kita. Nah, laras itu memang ada beberapa kategori kan. Ada laras lokal dan laras impor. Laras impor yang sekarang paling umum itu ada di LW, kemudian dengan merek satu lagi Alpha, laras Alpha. Nah, apakah laras LW, laras Alpha, kemudian laras lokal tadi cocok dengan mimis slug atau semua mimis slug? Jawabannya adalah harus milih. Jadi rekomendasi slug itu atau mimis itu tetap harus memilih yang cocok sesuai dengan karakter larasnya, karena setiap unit senapan biasanya ada perbedaan karakter, baik dari karakter speednya, kemudian juga dari karakter recoilnya. Nah, itu nanti dipengaruhi dengan panjang laras, kemudian berapa cc volume ruang ledaknya, kemudian juga berapa kekuatan atau kekerasan per valve dengan per hammernya, kemudian juga nanti disesuaikan dengan material popornya. Kalau popor kayu kan agak bisa meredam, kalau popor yang kayak logam itu kan dia lebih tinggi biasanya recoilnya. Nah, gitu-gitu. Berdasarkan dari catatan itu tadi, akhirnya kita putuskan untuk membuat beberapa varian mimis slug. Yang pertama adalah varian mimis slug ini beratnya 10,5 grain ya. Kemudian yang kedua adalah mimis slug dengan berat 12,5 grain ini. Yang ketiga mimis slug dengan berat 13 grain, dan yang terakhir kita bikin itu mimis slug dengan beratnya 15 grain. Nah, kenapa dibikin beda bobotnya? Karena itu tadi, menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan teman-teman pada saat nanti di lapangan. Kalau bicara secara umum mimis slug ini, biasanya sih teman-teman pakainya di hunting. Kalau banyak yang ngomong ke saya ya, jadi masukan dari teman-teman itu memang kebutuhannya untuk hunting. Tapi dapat info juga sudah mulai digunakan di kancah lomba. Cuman ini referensinya masih bias, karena ada yang bilang oke, ada juga yang bilang nggak oke, ada yang bilang cocok, ada yang bilang nggak cocok. Jadi nanti kita kembalikan kepada end user. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjawab ada 3 pertanyaan umum ya. Ini udah disiapin sama tim admin kita nih contekannya, mengenai seputaran mimis. Saya bacain aja langsung ya. Perbedaan mimis slug dan mimis konvensional atau non-slug dari speed, akurasi, dan impact-nya gimana? Baik, perbedaan mimis slug dan mimis konvensional. Kalau mimis konvensional itu umumnya ekornya, di bagian ekor itu ada lubang, dan itu cukup dalam lubangnya ya. Jadi lubang dalam itu tujuannya adalah menyimpan energi kinetik pada saat nanti ditembakkan. Jadi ketika dia ditembakkan angin di belakang, biasanya ekor mimis itu akan ngembang, dia ngembang, ngebuka gitu kan, kemudian menyimpan energi kinetik namanya pada saat dia ada di lintasan udara.
Jadi bukan di dalam laras. Energi itu bekerja setelah mimis keluar dari ujung laras. Jadi energi kinetik itu adanya di situ, bukan ketika dia masih ada di dalam laras. Jadi sepanjang laras atau kita bilang sepanjang lintasan peluru itu energi kinetik tidak bekerja. Tapi dia bekerja justru setelah lepas dari ujung laras. 5 mili aja dari ujung laras dia sudah mulai bekerja. Nah, kenapa mimis yang konvensional dibikin roknya bolong? Karena pertimbangan itu tadi, dibutuhkan tujuannya untuk akurasi. Nah, energi kinetik itu disimpan sebetulnya membuat ekor itu bergetar. Gitu. Nah, kebutuhan dari getaran itu nanti masing-masing biasanya setiap produsen itu ada yang pendek, ada yang juga panjang kedalamannya. Nah, itu nanti balik ke karakter ya, balik lagi ke karakter dan kebutuhan dari setiap unit senapan. Varian mimis ini banyak, kalau nggak salah sih lebih dari 10 ya. Untuk merek luar aja udah banyak banget kan. Gitu. Jadi puluhan jenis senapan. Kenapa setiap produsen itu membuat atau menciptakan mimis-mimis sendiri? Ya kembali lagi, memang kita sebagai end user harus pinter dan jeli memilih peluru atau mimis yang cocok dengan laras kita. Jadi belum tentu misalnya unit senapan yang sama menggunakan, katakanlah ini ya, Barakuda Match gitu. Jadi sama-sama Semar misalnya gitu contoh. Kok Semar ini yang punya saya pakai Barakuda Match bagus, tapi yang satu lagi kok nggak bagus, malah dia lebih bagusnya misalnya pakai Heavy Monster gitu. Nah itu kembali ke tadi ya, agak sulit juga karena laras LW sekalipun memang nggak seragam juga. Jadi walaupun produsen dari luar negeri ya, dari Jerman, ketika kita pasang di unit itu tetap minta peluru yang cocok dengan senapannya. Makanya produsen peluru itu menciptakan banyak varian supaya teman-teman jeli mencoba mana yang lebih cocok, walaupun memang ada rekomendasi. Nah, biasanya rekomendasi itu diukur berdasarkan jarak tertentu. Katakanlah misalnya 30 sampai 70 meter. Nah, ada kebutuhan di atas itu misalnya main di 100 atau 150 meter, ya harus dikembalikan lagi ke cocokan yang tadi. Kemudian dengan mimis lug. Mimis lug itu bedanya gimana? Kalau mimis lug ya, mimis lug itu dia biasanya kedalaman ekor di belakang peluru itu pendek teman-teman, dan pelurunya cenderung lebih padat. Jadi artinya lubang ekornya itu dia rapat, tidak seperti yang mimis konvensional. Kemudian bagian bodi tengahnya juga lebih padat sampai ke ujung. Nah, di ujung itu ada produsen mimis lug yang dia lancip atau tumpul dom padat, ada juga yang membuat hollow point, jadi ada lubangnya lagi di depan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena balik lagi ke kebutuhan tadi. Nah, yang kita produksi itu semuanya, semua varian itu ujungnya, di ujung pelurunya itu ada hole-nya, ada lubangnya, atau kita bilang itu ada hollow point-nya. Nah, hollow point ini tujuannya untuk menciptakan daya rusak. Jadi kalau kita tembakan, kebetulan saya ada contoh nih. Ini ada contoh, tadi saya tembakin 2 kali tembakan dengan mimis lug dan 2 kali tembakan dengan mimis Barakuda Match. Kalau mimis yang slug, begitu peluru masuk di permukaan awal, dia rapih, bolongnya tuh benar-benar sempurna. Gitu. Ya. Kalau mimis yang Barakuda tadi, dia hancur, jadi lubangnya lebih besar. Lubang masuknya ya, lubang masuknya dia lebih besar. Yang slug terbalik, lubang masuknya lebih kecil. Cuman kalau kita perhatiin di belakangnya, ini yang tengah ini adalah daya rusak dari mimis lug. Jadi dia hancurnya di belakang itu ngebongkar kasarnya gitu. Sementara kalau yang di Barakuda Match justru kecil. Nah, itu perbedaan daya impact-nya ya. Jadi kalau slug dengan hollow point, begitu masuk ke permukaan awal, dia lubangnya cenderung kecil gitu. Tapi di belakangnya itu daya rusaknya luar biasa. Jadi ngebongkarnya itu benar-benar gede gitu. Jadi seolah-olah kayak ditembakin pakai mimis dengan kaliber yang lebih besar. Padahal kaliber ini adalah kaliber 4,5 mili gitu. Sedangkan kalau yang match tadi, Barakuda Match, antara lubang masuk dengan lubang keluar itu hampir equal. Jadi hampir mirip, sama. Ya. Jadi bedanya itu tadi ya teman-teman. Kalau slug, daya di permukaan masuknya kecil, lubang keluar belakangnya besar, gede banget.
Kalau yang mimis konvensional biasanya umumnya itu flat. Jadi lubang masuk dan lubang keluar itu kurang lebih sama. Nggak terlalu beda yang signifikan. Nah, kembali ke pertanyaan ini, mengenai akurasi gimana? Dan ini akan ada pertanyaan bagaimana dari sisi speed, akurasi, dan impact. Kalau impact tadi udah jelas ya, saya udah jelasin impact-nya ini. Nanti cocoknya di mana kita akan bahas lagi. Kalau dari speed dan akurasi, untuk speed-nya sendiri rekomendasi speed dari mimis yang kita bikin ya. Untuk di 10 grain yang kita bikin itu rekomendasinya main di 800 sampai 950 fps. Jadi rekomendasinya itu. Kenapa? Karena bobotnya lebih ringan. Kalau yang 12,5 sama 13 grain itu rekomendasi speednya di 900 sampai 1000. 900 sampai 1000 tuh oke. Nah, kalau yang 15 grain itu rekomendasi speednya tuh main di 950 sampai 1000 up. Jadi semakin besar bobotnya, bobot mimisnya, dia otomatis membutuhkan ledakan yang lebih kuat. Jadi speednya harus ditambah, gitu. Speednya harus ditambah. Nanti menyesuaikan supaya lintasan peluru yang nanti ditembakin jarak tempuhnya lebih jauh. Jadi semakin berat kita butuh tenaga lebih banyak. Intinya sih begitu. Nah, kemudian akurasi gimana? Akurasi kalau dibandingkan dengan mimis konvensional ini 11-12. Jadi bedanya nggak terlalu jauh sebenarnya. Ya, jadi kalau dibilang akurasi mana yang lebih bagus, menurut saya dua-duanya bagus selama cocok dengan laras bawaan unitnya. Ya, makanya nanti teman-teman harus milih tadi, milih beberapa jenis peluru yang cocok dengan unit masing-masing. Nah, kalau sudah cocok, insya Allah dia akan ketemu terus bagus di situ. Gitu. Terus kita juga membuat varian yang ambigu. 12,5 dengan 13 grain. Bedanya cuma di 0,5 grain. Kenapa dibikin seperti itu? Karena berdasarkan riset kita, ada laras yang dia tadi, karena dia perkenaan akurasinya 11-12, artinya mirip. Tapi satu senapan ini lebih cocok di 12,5 untuk di long range-nya, di atas 50 meter. Sedangkan yang satu lagi lebih cocoknya di 13 grain untuk mempertahankan akurasi di atas 50 meter. Nah, ini kembali ke karakter tadi. Jadi nanti teman-teman pilih. Walaupun sebenarnya secara hitung-hitungan kalkulator 0,5 grain itu kecil banget perbedaannya. Tapi ternyata hasil pembuktian riset kita di uji coba tembaknya itu ada pengaruhnya. Makanya dibikin seperti itu. Kenapa kita nggak membuat varian yang 10 grain? Ya kita lebihin sedikit 0,5 grain itu supaya tadi kalau mau main di small game sampai medium dengan hollow point-nya tadi, itu masih enak. Di 10,5 grain, daya bongkarnya juga masih tetap bagus. Gitu. Kalau yang 15 grain, itu udah otomatis gede banget. Tadi kita juga udah coba. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dari speed, akurasi, dan impact disesuaikan. Speednya harus menyesuaikan, kemudian ya akurasi masalahnya tadi 11-12, dan impact-nya yang jelas kalau slug itu selama dia hollow point, itu pasti lebih besar. Daya rusaknya dibandingkan dengan mimis yang konvensional. Masuk ke pertanyaan kedua, apakah betul mimis slug tidak cepat turun di jarak jauh atau minim hambatan? Tidak cepat turun di jarak jauh atau minim hambatan. Kembali lagi itu ke speed. Laras slug, kenapa dibikin padat di tengah? Tujuannya adalah untuk mempertahankan akurasi di jarak jauh atau meminimalkan terjadinya flyer. Flyer itu adalah overpower. Jadi gini, ketika peluru bergerak 5 mm aja dari ujung senapan, peluru itu sudah tidak membawa massa bawaan, tapi dia tidak membawa lagi massa di dalam lintasan laras, tapi dia sudah membawa massa atau bobot bawaan dari mimis itu sendiri. Ketika dia melintas di udara, itu terjadi yang namanya coefficient of drag atau terjadinya tabrakan dengan udara. Jadi walaupun kita nggak ngelihat, tapi secara teori fisikanya itu terjadi benturan dengan partikel udara. Nah, benturan dengan partikel udara tadi, kalau di istilah dunia balap itu namanya COD, coefficient of drag tadi itu akan mempengaruhi stabilitas dan jarak tempuhnya.
Karena kan peluru tuh selalu melintas, itu lintasannya parabolik. Semakin jauh dia semakin turun gitu. Karena ada momentum gravitasi namanya. Ketika dia kehilangan daya dorongnya, pasti dia akan jatuh ke bawah. Nah, jatuhnya itu nggak langsung plak begini, enggak. Jadi dia pasti melintas begini. Teman-teman penembak pasti udah tahu. Lintasannya namanya kurva atau parabolik. Nah, untuk meminimalisir hambatan tadi, biasanya yang bagus itu jenisnya dome. Gitu. Karena dia permukaan depannya itu kan ngebelah udara. Beda dengan yang hollow point. Nah, hollow point ini ada plus minus. Jadi plusnya adalah dia daya dobraknya memang luar biasa. Cuma minusnya untuk di jarak jauh, ketika kita nembak di titik 0, senapan kita di titik 0, kemudian peluru ada di titik 50 meter, angin di situ nggak kenceng, otomatis masih bagus. Tapi ketika dia bergerak lebih jauh, misalnya di 100 meter, ternyata ada angin besar di situ yang dia tabrak, gitu kan. Biasanya akan mengakibatkan akurasinya menjadi jelek atau kasarnya si mimis ini tadi dia kurang seimbang, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nembak, kita harus pastikan juga sebetulnya itu kecepatan angin. Jadi pertimbangannya tuh pertama berat peluru, kemudian speed yang dikeluarkan, yang ketiga adalah kecepatan angin yang diterobos oleh si mimis tadi atau si peluru tadi. Nah gitu. Jadi apakah betul mimis slug tidak cepat turun di jarak jauh atau minim hambatan? Ini disclaimer menurut saya. Jadi plus minus. Apakah cepat turun? Enggak juga, sepanjang speednya tadi cocok. Jadi kalau misalnya gini, kita setting senapan kita di 850 fps menggunakan Barracuda Match yang pelurunya misalnya ini berapa nih? 10,65 grain. Kemudian kita pakai slug yang beratnya juga sama 10,5 grain. Menurut saya jarak tempuh pelurunya dan akurasinya akan jadi 11-12. Karena bobotnya sama. Gitu. Tapi kalau senapan tadi di 850 grain, kemudian menggunakan mimis slug yang 12 atau 15 grain, otomatis dia jarak tempuhnya akan menjadi lebih pendek. Jadi si peluru itu lebih cepat turun. Karena ada momentum gravitasi tadi ya, yang seimbang atau sejalan atau berbanding lurus dengan bobot dari si pelurunya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau di sini pertanyaannya, apa betul mimis slug tidak cepat turun di jarak jauh? Ini masih perlu pembuktian khusus. Jadi risetnya itu kalau kita ngeriset ya, jadi dari data kita ya 11-12, nggak tahu kalau yang lain ya. Jadi artinya tuh kenapa saya bilang 11-12 ya, perbedaannya tuh tipis banget, gitu. Hampir nggak ada. Selama bobot mimisnya sama. Selama bobot mimisnya sama ya. Cuman memang menangnya kalau di mimis slug, ini kan lagi trending nih mimis slug. Menangnya dia ya itu tadi, di daya impact-nya. Karena dia bobot masanya terhimpun bukan di ujung, tetapi di tengah biasanya kalau slug, atau lebih merata ke sepanjang bodi peluru. Sementara kalau di mimis konvensional biasanya bobot titik apa namanya, titik berat ya, titik berat si mimis itu ada di ujung peluru, bukan di ekor, karena ekornya bolong kan gitu. Kalau yang slug dia lebih merata ke seluruh bodi. Jadi perlu speed yang pas untuk mendapatkan akurasi yang baik untuk di slug. Harus setting ulang, kasarnya begitu. Oke ya, itu pertanyaan yang kedua udah saya jawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah harus laras khusus untuk mimis slug ini? Nah ini menarik. Saya baca komentar banyak dari grup-grup dealer, kemudian dari masukan teman-teman juga. Apakah harus laras khusus? Ini pertanyaan yang untuk newcomers atau penghobi baru pasti bingung. Apakah larasnya harus khusus untuk menggunakan slug? Menurut saya enggak. Menurut saya tidak ya teman-teman. Jadi, nah kenapa tidak? Karena itu tadi laras itu kan terbagi dua tadi ya, secara produksi lokal dan impor. Kalau impor ya kita sudah cukup bisa mengakui kualitas dari alur laras mereka. Dan biasanya kayak LW itu dalamnya licin. Beda dengan Alpha. Alpha tuh lebih mirip ke lokal, dia agak kasar. Dengan guratan lebih lebar juga.
gitu. Sementara kalau yang lokal rata-rata kasar. Kenapa? Karena pembuatannya masih biasanya kalau nggak diketok manual atau pakai hidrolik didorong gitu. Nanti untuk hasil bagus dan nggak bagusnya itu biasanya ada di treatment. Treatmentnya itu kalau di kita kan laras bawaan kita tuh setelah di pembuatan alur kita honing lagi pakai flex hone. Jadi dihaluskan lagi permukaan dalamnya itu, nggak langsung mentah-mentah kayak gitu. Nah kalau yang produsen lain saya nggak ngerti apakah prosesnya sama. Tapi kalau di LW itu pasti pakai flex hone juga. Mereka ada proses honing juga di dalam larasnya. Jadi inner barrel atau barrel di dalam alurnya tadi itu, di dalam laras tadi itu memang sudah kinclong. Nah kita berusaha semaksimal mungkin di laras bawaan kita juga sama seperti itu. Walaupun hasilnya ya tetap pasti beda, bagusan yang impor. Kita harus akuin itu. Nah laras khusus ini menurut saya tidak perlu. Tetapi yang perlu teman-teman cermatin begini, untuk laras impor, sepanjang yang saya tahu, kayak LW, itu sering saya tonton produksinya mereka, itu mereka ada proses hardening di bagian dalam larasnya. Jadi, kalau kita potong LW, ya, dari luar itu empuk dia bahannya. Misalnya kita bubut lah ya. Tapi begitu udah mendekati ke dalam alur, di bagian lubang dalam, itu cenderung lebih keras. Ada proses pengerasan di situ, hardening. Nah, itu yang membuat laras LW lebih awet. Lebih awet dalam penggunaan jangka panjangnya. Karena seperti besi kereta. Kalau kita perhatiin besi kereta itu rel kereta ya. Kekerasan itu adanya di permukaan, bukan di bawah. Jadi kalau teman-teman potong dari atas ini setengah mati. Tapi kalau kita balik itu besinya, besi relnya, kita potong dari bawah tuh gampang. Nah, LW begitu juga. Dari luarnya dia nggak terlalu keras, tapi mendekati di bagian dalam laras itu dia keras. Metodenya memang canggih. Kalau lokal gimana? Lokal cenderung flat. Jadi antara permukaan luar dengan permukaan dalam itu cenderung sama. Kalaupun terjadi perbedaan, pengerasannya itu terjadi akibat tadi ketika proses pembuatan alurnya. Kalau dia ditarik atau digetok, metode pembuatannya atau pakai hidrolik ya, dipres biasanya mata alurnya itu dipres ke bawah pakai mesin hidrolik, itu terjadi pengerasan di bagian dalam. Memang betul sedikit lebih keras, tapi tidak sesignifikan dari laras LW. Ya, kalau laras LW itu signifikan kalau kita ukur pakai tingkat kekerasan ya, jadi kayak hardening barometer ukur lah ya. Jadi kita ada alatnya, saya lupa nama alatnya. Jadi alat ukur itu bisa mendeteksi tingkat kekerasannya. Itu bedanya lumayan signifikan. Tetapi kalau untuk laras lokal cenderung 11-12. Nggak beda jauh. Jadi antara permukaan luar dengan bagian dalam laras, tingkat kekerasannya nggak terlalu beda jauh. Gitu. Nah, kembali lagi tadi. Apakah laras lak memerlukan, mimis lak memerlukan laras khusus? Di unit senapan yang legal di Indonesia itu kan 4,5 mili. Tetapi produsen luar mimis, jadi ada yang 4,50, ada 4,51, ada 4,52 mm. Nah, bedanya memang 0,1, 0,2 mikron kelihatannya nggak signifikan. Tapi ternyata itu signifikan di laras. Nah, biasanya tadi, kalau laras yang sudah lama dipakai, laras LW misalnya, sudah lama dipakai, dia cenderung stabil. Kenapa ya? Karena bagian dalamnya keras, jadi laras itu nggak kegerus. Nah, kalau lokal biasanya, ya sepanjang yang saya amati dan cermati, biasanya terjadi yang namanya penggerusan di bagian dalam laras, gitu. Apalagi kalau kuningan ya, kuningan itu lebih cepat ausnya. Jadi, nah ketika dia aus, otomatis lubang di dalam laras itu yang tadinya misalnya 4,9 atau 4,5 mili, dia akan naik jadi misalnya jadi 4,51 atau 4,52. Otomatis menjadi lebih besar kan. Nah, teman-teman harus mencari peluru yang juga sesuai. Kalau larasnya udah ngembang di bagian dalamnya, yang awalnya bagus pakai 4,50, ya dia harus naik 4,51 atau 4,52 untuk mendapatkan performanya supaya kembali lagi stabil. Terus di kita gimana? Kita ini membuatnya bukan di 4,50, tapi kita mainnya di 4,51 sampai 4,52 toleransi. Soalnya kita bikinnya masih semi manual. Jadi walaupun pakai mesin, tapi saya harus bilang secara jujur ini tidak sepresisi mimis buatan HNN atau
Barakuda misalnya, atau mimis-mimis luar. Cuman kelebihannya adalah mimis yang kita jual itu kita timbang, disortir. Jadi bobotnya signifikan, hampir sama. Perbedaannya paling hanya sedikit sekali gitu. Jadi misalnya 12,5 grain dia cenderung mainnya di situ. 13 grain dia cenderung mainnya di situ gitu. Cuman untuk diameternya sendiri, diameter larasnya kita tidak main di 4,50, tapi kita mainnya di 4,51 sampai 4,52 atau 4,512 kali ya. Gitu ya. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Jadi ini cocoknya untuk kebutuhan laras lokal secara umum. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya juga amatin tadi beberapa laras lokal yang diproduksi di sini di Indonesia itu cenderung lebih besar diameter larasnya. Jadi kalau LW presisi misalnya, kalau yang lokal biasanya agak lebih mengembang sedikit, lebih megar gitu. Nah, kita sesuaikan dengan laras lokal. Jadi LW pun sudah kita tes, ini bagus hasilnya. Lokal juga bagus. Cuma kalau di lokal dia mimisnya tadi harus menyesuaikan dengan speed. Kalau di LW yang hasil kita riset ya, jadi dengan speed yang sama, dengan perbedaan kaliber, hasilnya nggak begitu jauh. Misalnya kita pakai yang 12,5 sama 13 grain. Itu hasilnya dengan speed yang sama nggak begitu jauh. Kita pakai 15 grain pun juga nggak begitu jauh banget gitu. Tapi kalau di lokal akan terjadi perbedaan yang lumayan agak jauh gitu. Karena kembali lagi tadi, kita mencoba itu bukan hanya satu laras, tapi beberapa belas laras gitu yang kita coba. LW sendiri kemarin yang dites itu ada 4 atau 5 laras. Kemudian lokalnya itu ada beberapa belas senapan lah. Dari punya teman saya, buatan pengrajin teman kita juga, maupun dari buatan kita sendiri gitu. Jadi kita ngerisetnya di situ. Nah, akhirnya kita simpulin kayaknya lebih bagus kalau kita bikin diameternya itu di atas 4,50. Jadi agak lebih seret kasarnya gitu. Makanya dibutuhkan speed yang agak lebih tinggi. Menangnya adalah dengan speed yang lebih tinggi, akurasinya lebih stabil. Daya impact-nya juga ya, kalau hasil dari uji kita ya, impact itu jauh lebih gede, jelas. Kalau pakai yang Barakuda, misalnya kita nembak buruan, tekukur lah, kita nembak tekukur gitu. Lubang depannya kan kecil, keluarnya juga kecil. Jadi si burung itu masih sempat lari dia, terbang dulu, baru kemudian jatuh. Kalau pakai slug, masuknya kecil, tapi di punggungnya itu biasanya bolong gede. Jadi dia udah nggak sempat lari, begitu kena jepluk, jatuh, jepluk, jatuh. Gitu teman-teman ya. Jadi 3 pertanyaan ini dulu aja yang saya jawab. Yang pertama, perbedaan mimis slug dan mimis konvensional dari speed, akurasi, dan impact-nya tadi saya sudah jawab ya. Kalau dari speed membutuhkan speed yang lebih tinggi dari mimis konvensional. Kalau dari akurasi 11-12 dengan yang konvensional nggak terlalu beda jauh. Kalau dari impact ini lumayan jauh. Dari daya rusaknya lumayan signifikan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa betul mimis slug tidak cepat turun di jarak jauh atau minim hambatan 11-12 dengan yang konvensional? Nggak ada bedanya. Bedanya tipis banget. Apakah harus laras khusus untuk mimis slug ini? Tidak juga. Tidak juga. Karena itu tadi saya sudah jawab, milih peluru. Jadi teman-teman harus memilih jenis dan tipe atau merek peluru yang cocok dengan laras teman-teman. Tapi untuk laras slug ini, pada saat kita membuat ini ya, yang buatan kita, peluru yang kita buat ini, memang pengujiannya itu lebih banyak menggunakan laras LW dengan laras standar bawaan kita. Jadi acuannya ke situ kita produksinya, ke laras LW dan laras bawaan kita. Jadi gitu ya teman-teman. Soalnya saya nggak punya laras buatan yang lain. Paling saya pinjam unit teman-teman yang lain gitu kan, hanya beberapa biji, itu kita coba, kita tes gitu. Tapi secara khusus, kita lebih mengkhususkan ke laras-laras standar bawaan kita, karena ini nanti akan digunakan ke produk kita. Jadi gitu ya teman-teman. Apakah laras senapan buatan non-Irabelco misalnya nggak cocok menggunakan ini? Saya nggak bisa bilang nggak cocok, tapi saya juga nggak bisa bilang cocok. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya jawaban yang bias. Nah, terus gimana? Jawaban itu apakah bisa kita pakai gitu loh? Ya dicoba. Karena kita ngeluarin ada 4 varian. Bobotnya ada 10,5 grain, itu variannya cuma ada 1 dengan isi 400 piece. Gitu. Harganya itu per kalengnya 180.000. Kalau yang
12,5 sama 13 grain itu ada dua varian. Ada varian yang 250 piece, ada varian yang 400 piece. Kalau yang 250 piece atau 250 butir itu harganya 110.000. Kalau yang 400 butir harganya sama 180.000. Nah, khusus untuk varian 15 grain kita hanya membuat satu kaleng aja, satu varian kaleng. Itu khusus untuk di 250 piece, nggak ada yang isinya 400 piece. Jadi harganya sama, harganya 110.000 ya, ngikutin ke jumlah butirnya. Jadi gitu ya, teman-teman. Nah, harus dicoba. Kenapa harus dicoba? Ya disesuaikan tadi, mana yang lebih cocok. Tapi kalau untuk garansi daya impact, ya saya berani garansi daya impactnya pasti lebih besar dari laras konvensional. Itu aja dari saya. Nanti kita akan coba buatkan videonya. Dan sekaligus gini, rencana kita akan membuat kayak semacam apa ya, lomba kali ya. Jadi ini lagi diwacanain sama teman-teman kita nih di admin. Ada ide gini, Om, untuk pengguna Mimislak kita boleh nggak dibuatkan lomba? Nanti review terbaik kita kasih hadiah. Itu baru datang ke saya pertanyaan itu kemarin sore. Jadi saya bilang, ya oke aja, nggak ada masalah. Nanti tinggal kita pikirin hadiahnya mau apa. Dibikin videonya. Jadi saya lebih suka, lebih seneng. Dari dulu gaya kita Irabelco itu, kita nggak pernah istilahnya membagus-baguskan produk kita sendiri. Saya lebih suka teman-teman itu mereview sendiri. Nanti teman-teman yang mau beli produk kita, biasanya juga selalu kita arahkan untuk ngelihat review orang lain. Langsung ke end user aja. Karena itu lebih fair. Ya. Kalau kita yang ngomong takutnya nanti kita dianggapnya ngecap gitu ya. Jadi membagus-baguskan produk sendiri seolah-olah produk kita ini nggak ada cacat. Tapi kalau dari end user itu lebih real. Jadi sesuai dengan end user aja. Jadi apa kata end user, orang-orang yang sudah pakai, tanya ke 1-2 orang atau lebih gitu ya. Silakan cari juga di YouTube itu banyak. Misalnya kayak senapan Semar Neo. Semar Neo bagus nggak? Ya cari aja senapan Semar Neo. Nah itu kan beberapa user banyak yang membuat videonya. Nanti dari hasil video yang teman-teman tonton itu silahkan disimpulkan bagus atau tidaknya, atau mungkin bisa bertanya langsung kepada akun YouTube tersebut, gitu kan, untuk konsultasi. Saya mau beli nih misalnya, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah itu lebih enak menurut saya, lebih fair. Nah saya lebih suka seperti itu teman-teman. Jadi harapannya pun Mimis ini juga akan sama. Nanti kita akan buatkan lombanya supaya review original dan otentik itu lahirnya bukan dari kita, tapi dari teman-teman semua yang sudah pakai gitu. Jadi kita tidak melakukan disclaimer atau kita bilang produk kita bagus. Yang menyatakan produk kita bagus dan tidak bagus adalah ujung-ujungnya end user. Termasuk kemarin ada pertanyaan juga ke saya pribadi, Om, material Irabelco chamber itu pakai bahan apa? Ini lagi rame karena berkaitan ada isu chamber yang meledak gitu kan, atau pecah. Ya saya katakan kita biasanya pakai seri 6061 T6 dan itu bukan bahan lokal tapi bahan impor. Kenapa bahan impor? Karena harus sesuai dengan litbangnya atau standarisasi litbang dari PT Pindad Engineering Indonesia. Jadi kalau nanti material masuk di litbang sama mereka rusak atau fail, ya itu nggak bisa dipakai di produksi gitu. Nah kalau yang lain saya nggak ngerti karena kan gini, produsen senapan angin di Indonesia ini kan mungkin bukan puluhan lagi ya, ratusan mungkin ya, udah banyak sekali kan. Cuma untuk membuat satu aturan main standar apa ya, SNI lah, SNI itu standar nasional Indonesia, ya memang di senapan angin Indonesia belum ada SNI-nya. Ya jujur kita kan harus akuin itu, belum ada SNI-nya. Kalau helm mungkin sudah ada logonya gitu kan, SNI, atau beberapa produk lain sudah ada SNI-nya, tapi khusus di senapan angin ini belum ada label SNI-nya. Jadi siapa yang harus melakukan SNI tadi atau standarisasi tadi? Ya saat ini lembaganya tidak ada, jelas belum ada. Cuma kalau ditanya apakah produk Irabelco tidak ada standarnya, ya standar kita acuannya adalah standar yang ditetapkan oleh Pindad Engineering Indonesia. Jadi itu aja jawabannya teman-teman ya. Jadi mengenai tingkat kekerasan, kemudian nanti berkaitan dengan durabilitas atau masa penggunaan lamanya, juga berkaitan dengan
kealotan. Alotan itu material logam itu nggak boleh terlalu rigid dia, terlalu keras banget, tapi harus agak lentur gitu. Karena ketika terjadi tekanan di dalam tabung, terus masuk ke dalam chamber, itu biasanya terjadi deformasi plastis, atau bahasa umumnya itu material ngembang, deformasi plastis gitu. Kenapa disebut